Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Ababil, NIM 2111050100020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua dan menjelaskan tentang tujuan pengembangan usaha. Tujuan pengembangan usaha yang pertama, penjualan. Start penjualan berfokus pada pasar tertentu atau kumpulan klien tertentu. Seringkali untuk jumlah pendapatan yang ditargetkan dengan tujuan yang ditetapkan seperti itu. Departemen penjualan menargetkan basis pelanggan di pasar baru dengan strategi penjualan mereka. 2. Kemasan. Pemasaran melibatkan promosi dan pemikiran yang ditujukan untuk penjualan produk yang berhasil kepada pelanggan terakhir. Pemasaran berperan sebagai pelengkap dalam mencapai target penjualan. 3. Inisiatif atau kemitraan strategis. Untuk memasuki pasar baru, maka dibentuklah tim hukum dan keuangan. Tim pengembangan bisnis mempertimbangkan semua pro dan kontra dari opsi yang tersedia dan memilih salah satu yang paling baik untuk melayani bisnis. 4. Manajemen proyek atau perencanaan bisnis. 5. Manajemen produk. Standar, peraturan, dan persyaratan pasar berbeda di setiap negara. Misalnya obat dengan komposisi tertentu mungkin diizinkan di India, tetapi tidak di Inggris. Persyaratan ini mendorong pekerjaan manajemen produk dan departemen manufaktur seperti yang diputuskan oleh strategi bisnis pertimbangan biaya. Persetujuan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan semuanya dinilai sebagai bagian rencana pengembangan bisnis. 6. Manajemen vendor. 7. Negosiasi, jaringan, dan logi. Beberapa inisiatif bisnis mungkin membutuhkan keahlian dalam soft skill, misalnya melobi, adalah legal di beberapa wilayah lokal dan mungkin diperlakukan untuk menembus pasar. Soft skill lainnya seperti jaringan dan negosiasi mungkin diperlukan dengan pihak ketiga yang berbeda. 8. Penghematan biaya. Pengembangan usaha bukan hanya tentang meningkatkan penjualan produk dan jangkauan pasar. Keputusan strategi juga diperlukan untuk meningkatkan laba yang mencakup langkah-langkah pemotongan biaya. Misalnya, penilaian internal yang mengungkap pengeluaran tinggi untuk perjalanan dapat menyebabkan perubahan kebijakan perjalanan. 9. Manfaat pengembangan usaha. Dalam hal pertumbuhan organisasi, pengembangan usaha bertindak sebagai barang merah yang mengikat semua fungsi atau departemen perusahaan, membantu bisnis memperluas dan meningkatkan penjualan, pendapatan, penawaran produk, bakat layanan pelangganan, dan kesadaran merek. 10. Membutuhkan hubungan penting, baik menumbuhkan bakat baru, pengembangan jaringan dengan calon mitra, atau merayu calon pelanggan. Membangun hubungan merupakan bagian integral dari proses pengembangan bisnis. Pengembangan usaha yang cerdas dapat mengasah hubungan yang paling membutuhkan perhatian. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.